Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mohon pengertian dan hikmat dari Roh Kudus memenuhi hati pikiran kami agar kami memahami dan dapat menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Itulah ayat firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Nah Bapak Ibu, tema kita adalah penderitaan itu indah. Tema kita, penderitaan itu indah. Nah tentu tema ini ya tidak populer gitu ya, bahkan mungkin kontradiktif, bahkan kontraproduktif malah kan. Ya, bahkan terkesan provokatif kan. Ini sudah tahu penderitaan kok disebut indah begitu ya. Mengapa ya disebut seperti itu? Ya, masakan penderitaan, kesulitan, kesusahan dibilang indah. Nah, indahnya itu di mana? Nah, tentu bagi dunia ini dan bagi manusia pada umumnya yang sudah jatuh dalam dosa, tema ini tidak menarik dan bahkan dibilang omong kosong. Tetapi sesungguhnya bagi anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya bahwa penderitaan itu adalah sesuatu yang indah, membahagiakan. Nah dari mana kita tahu? Nah tentu dari Alkitab. Ada 5 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, penderitaan itu indah karena itu adalah karunia dari Tuhan. Filipi 1 ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia atau untuk Dia. Berarti ya, penderitaan itu adalah bagian dari karunia, pemberian, anugerah. 1 Petrus 2:19 berkata, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi kalau kita pun menderita, ya bukan karena salah kita pasti, tapi karena kebenaran. Maka itu sebuah apa? Kasih karunia. Ya. Seorang misionaris pernah berkata, jika aku menderita, maka sesungguhnya kasih karunia begitu sungguh-sungguh aku miliki. Ya. Karena apa? Aku bisa mencicipi sedikit ya dari pengorbanan, dari penderitaan Kristus. Jadi bagi dia adalah satu anugerah dan kasih karunia kalau bisa mencicipi sedikit saja dari apa yang Yesus derita. Bahkan Paulus pernah berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan apa? Persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi sama dengan Dia dalam kematiannya. Jadi anugerah itu, kasih karunia itu. Paulus pun mau mengenal di dalam pengalaman-pengalaman penderitaan Kristus. Nah yang kedua, mengapa disebut penderitaan itu adalah indah? Karena penderitaan itu mendidik kita supaya kita hidup rendah hati dan menjadi orang yang bijaksana. Daud berkata, aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Mazmur 119 ayat 71. Ayat 67 Daud juga berkata, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Jadi sebelum ada penindasan dia yang menyimpang. Tetapi setelah mengalami itu semua dikatakan, sekarang aku berpegang pada janjimu. Kadang orang bertobat ketika ada persoalan, ada pergumulan. Dan itulah bagi dia membuat dia bijaksana. Tapi bagi Paulus juga pernah dia katakan bahwa dia hampir sedikit ya jatuh dalam kesombongan. Tapi untung Tuhan memberikan dia sebuah penderitaan. Sehingga di dalamnya dia menjadi orang yang sadar bahwa dia adalah hamba Tuhan, dia adalah pelayan Tuhan. Ya, Petrus juga mengatakan ini. Dan dia berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 2, penderitaan membuat dia tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk menuruti kehendak Allah. Jadi itulah sesungguhnya indahnya sebuah penderitaan. Yang ketiga, penderitaan itu indah karena membuat kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Jadi hubungan itu bukan basa-basi. Hubungan itu menjadi lebih dalam, lebih sungguh-sungguh. Alkitab mengatakan Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 18. Pengalaman-pengalaman penyembahan kita yang paling hebat dan mendalam mungkin terjadi di dalam masa-masa tergelap kita. Yakni apa? Ketika kita patah hati, ketika kita merasa ditinggalkan, ketika kita tidak dipilih, ketika penderitaannya menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan
kita datang kepada Allah itu sendiri. Dan selama penderitaan itulah kita belajar untuk menaikkan doa-doa kita yang paling murni, yang paling sungguh-sungguh, dan yang paling jujur, yang paling tulus kepada Allah. Ketika kita berada di dalam penderitaan, kita tidak memiliki tenaga untuk menaikkan doa-doa yang dangkal, doa-doa yang receh atau yang remeh-temeh, tapi justru doa yang semakin sadar bahwa sungguh hanya dengan Dialah kita bergantung dan berharap. Itulah indahnya penderitaan. Yang keempat, penderitaan itu indah karena akan mendatangkan kuasa Allah yang sungguh nyata dan sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahankulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi ketika kita sungguh-sungguh sadar siapa kita, di tengah kelemahan kita, maka kuasa Tuhan menaungi, kuasa Tuhan ada membela dan menyertai kita. Amin. Dan yang terakhir, penderitaan itu indah karena tidak sia-sia. Itu adalah investasi kekekalan. Firman Allah berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang itulah ayat yang kita baca ini. Bahwa apa? Kita tidak sia-sia. Karena itu mari jangan takut dengan penderitaan. Ingat, Allah memakai setiap masalah, kesusahan dan penderitaan kita untuk menarik kita semakin lebih dekat kepada dirinya. Seorang yang bernama John Erickson Tadam, dia menuliskan dan berkata, ketika kehidupan menyenangkan, kita mungkin mengetahui tentang Yesus, meniru Dia dan mengutip perkataan-perkataannya serta membicarakannya. Tetapi hanya dalam penderitaanlah kita akan mengenal Yesus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi ketika dengan penderitaan, kita bukan hanya tahu tentang Dia, tapi kita mengenal dan mengalaminya. Mari alami pergumulan penderitaan apapun di dalam Dia, bersama dengan Dia. Maka engkau akan menjadi pribadi yang sungguh-sungguh dibentuk dan disukai olehnya. Tuhan memeteraikan firman dan memberkati kita semua. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya firman Tuhan ini boleh kami hidupi. Memang ini sesuatu yang tidak mudah, tapi kami percaya bahwa inilah yang Tuhan kehendaki, agar supaya kami hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kami boleh menjadi orang-orang yang setia di tengah penderitaan apapun. Kami boleh melihatnya sebagai satu bagian di mana kami terus setia mengiring Engkau dalam mewujudkan kehendak. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.